Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Selain memberikan pengetahuan dan juga keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter. Di Toko Sumatera Selatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh pendidikan yang ada di Sumatera Selatan bersama Bapak Dr. Ahmad Zulinto, SPDMM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Iya, selalu. sehat Tentunya selalu. terima kasih nih sudah diajak nih tim TVRI Sumatera Selatan Iya, mengunjungi kediaman Bapak Zulinto, dan tentunya kita akan berbincang-bincang bersama tokoh Sumsel kali ini. Baik nih, tentunya ini baru memasuki masa purna ya Pak ya, masa iya. pensiun. Baru berapa lama nih Pak pensiunnya Pak? 1 bulan lebih. Baru 1 bulan lebih, Iya. berarti masih baru ya Pak ya? Masih baru, Masih masih baru. baru. Ini biasanya masih baru nih agak butuh masa peralihan ya Pak ya? Gimana Iya, nih iya. dari yang dulunya mungkin aktivitasnya luar Iya. biasa, banyak kesibukan, di memasuki masa purna bakti ini bagaimana nih kegiatan kesehariannya saat ini seperti Iya. apa? Ya, makasih Mbak Kiki. Alhamdulillah kita yang terpenting itu kita nikmati aja hidup. Masa kerja kita sudah 38 tahun. Artinya jadi pegawai negeri sipil dan kita sudah masuk purna. Masa pensiun sudah lebih kurang 1,5 bulan. Tepatnya 1 Mei 2024 ini saya sudah meninggalkan tugas sebagai ASN. Dalam perjalanan ini tentu banyak penilaian orang ya. Betul. Kalau pensiun itu biasanya agak sedikit stres. Mungkin karena perubahan dari biasa pekerjaan kita penuh, lalu pekerjaan kita lebih santai. Sebetulnya itu tergantung. Betul. Kalau saya alhamdulillah 1 Mei saya pensiun, sampai hari ini tidak saya rasakan bahwa saya pensiun. Oh, baik. Artinya masih banyak kegiatan-kegiatan lain, apalagi saya adalah mantan seorang guru. Alhamdulillah saya juga berkiprah di dosen sekarang. Jadi setelah purna ini kita masih ada kegiatan banyak, apalagi saya sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan, memang pekerjaan memang sudah menunggu. Dan pada waktu saya sebagai pegawai negeri sipil, terkadang pekerjaan organisasi tertinggal karena kesibukan. Baik. Tapi ini alhamdulillah kita lebih fokus mengurusi organisasi. Utamanya organisasi ini kan ngurusin masalah para guru, para tendik, kependidikan. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kita masih banyak kegiatan-kegiatan khususnya di bidang pendidikan. Baik, tentunya ini di masa terakhir jabatan ini sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang ya Iya, Pak ya, dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua PGRI Sumsel. Betul. Jadi mungkin yang sebelumnya lebih banyak fokus di Dinas Pendidikan, Iya. organisasinya tetap jalan ya Pak Tetap ya, jalan, dan tetap lebih jalan. fokus malah saat Ya, ini karena ya. lebih fokus lagi. Baik, nah tentunya ini selama menjabat menjadi Kepala Dinas Pendidikan ini berapa tahun Pak ini sebelumnya kemarin menjabat? Lebih kurang 9 tahun 6 bulanan. Wow, 9 Ya, tahun hampir 6 10 bulan. tahun, ya. Baik, nah ini panjang pastinya perjalanannya Betul, Pak. betul, betul. Dan pastinya juga ada suka dan dukanya. Dan Iya. prestasinya pasti banyak nih Pak, Amin, dari amin. Pak Zulinto. Ini prestasi selama menjabat kemarin boleh nih Pak diceritakan apa saja nih Ya, Pak? oke, terima kasih. Saya kebetulan menjabat sebagai Kepala Dinas ini sejak tahun 2013. Itu masa Pak Wali Kota kita Pak Romi Herton, saya dipercaya. Awal daripada Kepala Dinas tentunya kami membuat satu perencanaan tentang pengembangan di dunia pendidikan Kota Palembang. Cita-cita kami waktu itu karena pada awal daripada peralihan pemerintahan Bapak Edi Santana, itu beliau banyak berkiprah membangun sekolah menengah umum, khususnya di bidang SMA dan SMK. Tapi untuk SD, taman kanak-kanak, dan SMP, itu lebih tertinggal saat itu pembangunan daripada gedung-gedung. Sedangkan itu kita sama pentingnya antara SMA dan SMK dan SD. Alhamdulillah dalam perkembangan awal, cita-cita saya dengan Pak Romi Herton saat itu bagaimana Dinas Pendidikan itu harus memberikan satu kenyamanan dan kepuasan terhadap masyarakat di bidang pendidikan. Salah satunya infrastruktur. Awal saya menjadi Kepala Dinas, saya melihat bahwa sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang jauh tertinggal masalah fisiknya pada saat itu. Maka kami programkan untuk membangun gerak cepat sekolah-sekolah. Kenapa ini kita lakukan? Karena masyarakat ternyata pilihan terhadap sekolah itu tidak gampang. Betul. Mereka selalu menyekolahkan anak ke tempat yang lebih baik dan bagus.
Terkadang ada sekolah di lingkungan mereka tuh ada sekolah SD misalnya. Tapi mereka menyekolahkan lebih jauh. Ini kita pelajari kenapa. Ternyata sekolah yang ada dekat rumah mereka itu jauh tertinggal dari fisiknya, sarana prasarananya, sehingga mereka mencari ke tempat yang lain. Maka kami programkan waktu itu harus penuntasan pembangunan gedung sekolah. Dan alhamdulillah sampai tahun 2000 sebelum COVID kita 2019 ya. Sampai 2018 mungkin adik Kiki bisa lihat banyak sekolah-sekolah SD dan SMP kita bangun 2 tingkat saat itu. Betul. Kita coba memberikan satu kepuasan kepada masyarakat bahwa sekolah itu harusnya berada di lingkungan masyarakat itu dengan nyaman. Kita bangun sekolah berdua lantai semua, yang warnanya biru-biru itu dibangun baru itu. Ya, kalau yang lain-lain tuh pembangunnya masih banyak satu lantai. Kita coba bangun, alhamdulillah ini bisa diatasi kondisi sekolah. Nah ini babak awal. Lalu yang kedua, saya menjadi guru ini bukan baru. Semenjak tahun 1989 saya sudah jadi guru. Kenapa Dinas Pendidikan itu sampai tahun 2013 saya menjadi kepala dinas, belum pernah ada tempat yang representatif, yang bagus. Kita masih berpindah-pindah saat itu. Betul. Bahwa Dinas Pendidikan tadinya di Kamboja, lalu pindah lagi Tambang ke Iwa, ya, Pak, ya? apa namanya Tambang Iwa ini. Tambang Iwa. Nah itu selalu tidak ada tempat yang nyaman. Betul. Dan kenapa tidak ada tempat yang nyaman? Karena mungkin belum ada keberanian. Alhamdulillah tahun 2015 saya minta kepada Pak Romi Herton. Pak Romi, saya harus bangun Dinas Pendidikan. Ya Dinas Pendidikan sekarang yang ada di sebelah daripada museum yang kita bangun itu 2 tahun pembangunnya. Dan ini satu peninggalan, maafnya peninggalan saya lah ya, waktu jadi kepala dinas. Dan kita bangun yang sangat bagus, yang menghabiskan dana lebih kurang 28 miliar. Nah ini adalah satu kepuasan. Ya mungkin ini adalah satu prestasi. Dan bukan itu saja. Banyak hal-hal yang kita coba bangun, antara lain bagaimana menjadikan sekolah-sekolah itu menjadi sekolah idaman. Dan setiap warga negara tentunya berhak mendapatkan pengajaran. Jadi kita coba lagi bikin sekolah filial ya, sekolah di penjara, sekolah anak jalanan, ini kita buat semua. Alhamdulillah yang sekolah ada di penjara itu secara nasional ini adalah sekolah percontohan. Tidak ada di tempat lain di Indonesia ini sekolah yang sudah diakui oleh Kemenkumham, diakui oleh Kementerian Pendidikan adalah sekolah filialnya di penjara LPKA kita di Kota Palembang. 2 tahun berturut-turut kita mendapatkan satu prestasi dengan inovasi ya. Itu ada 45 besar sampai 9 besar dan kita dikirim mewakili sekolah filial kita untuk inovasi di Dubai. Saat itu kita memang karena COVID tidak terlaksana di Dubai, hanya daring saja kita. Baik. Nah, ini adalah satu kiprah kita di bidang pendidikan semasa saya kepala dinas. Lalu banyak permasalahan pendidikan, bagaimana masalah gurunya, masalah tenaga pendidiknya yang berpuluh-puluh tahun di moratorium. Betul. Sehingga tidak ada penerimaan pegawai. Betul sekali. Alhamdulillah saya mencoba bagaimana pemenuhan guru, khususnya guru tenaga kependidikan kita. Waktu itu zamannya masanya Pak Wali Kota Pak Harnojoyo, itu kita pernah menerima P3K. P3K saat itu hanya diberi kuota 600. Tapi saya karena ketua PGRI, ya saya tahu berapa betul kebutuhan guru ini. Betul. Saya ketua PGRI, saya kepala dinas pendidikan, jadi saya mempetakan, oh Palembang ini bukan butuh cuma 600, tapi kita butuh 4.000 guru. Waktu itu terus terang saja, saya tidak diberikan ruang sebetulnya oleh PKD saat itu, tetap mereka mau 600. Nah inilah perjalanan panjang organisasi, saya dibenturkan dengan sebagai kepala dinas, maka mungkin agak berbeda pandang ya. Saya bilang,
Kalau kita terima 600, bagaimana mau memenuhi guru kita di Kota Palembang? Betul. Kita ini butuhnya 4.000. Bapak bilang, saya bilang 4.000, dipertanyakan. Kok bisa 4.000 Pak? Lah, kita kan udah 10 tahun moratorium, tidak pernah menerima. Sudah lama berarti. Jangan ya, Pak, ya? dikalikan tahun ini, tapi dikalikan 10 tahun ke belakang. Justru kita lebih dari 4.000. Tapi alhamdulillah ya, peran serta Pak Ratu Dewa saat itu sebagai sekretaris daerah, beliau berani ketok palu bahwa kita terima 3.500. Maka saya bersyukur, Luar biasa. alhamdulillah ya. Kalau ingat semasa itu, kalau saya diwawancara sering rasanya sedih ya, sedih, pilu, gembira. Kenapa? 3.500 itu bukan menyelamatkan gurunya saja, pikiran saya. Yang diselamatkan itu suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan masa depannya. Nah itu yang saya pikir. Maka saya tuh berpikir bahwa PGRI itu terkadang lebih kuat daripada saya sebagai kepala dinas. Karena pikiran PGRI organisasi ini betul-betul bagaimana memberikan satu kepuasan, memberikan satu upaya untuk menjadi orang yang bisa dikenang orang, kan begitu. Betul. Jadi ini satu beban berat seorang ketua PGRI atau ketua. Dan itu juga kalau kita serius. Tapi kalau kita tidak serius, tidak juga. Ya. Betul. Akhirnya tergantung juga pada orangnya. Ya mudah-mudahan teman-teman kita sama bahwa tugas pokok daripada PGRI itu bagaimana mensejahterakan daripada gurunya. Betul. Karena di dalam fungsinya bahwa PGRI itu sebagai organisasi profesi, organisasi ketenaga kerjaan, dan organisasi perjuangan. Kondisi misalnya kita berpikir masalah pendapatan, kita tahu pendapatannya rendah. Nah ini tugas fungsi para PGRI, terus berjuang bagaimana meyakinkan pemerintah bahwa dengan kondisi gaji seperti ini perlu peningkatan. Nah inilah tugas daripada pokok daripada pengurus PGRI. Baik. Mungkin banyak lagi perjalanan sih, tapi yang ingat-ingat aja dulu lah. Luar biasa Oke. tentunya prestasi yang memang sangat dibanggakan tentunya ya Pak ya, dari Pak Ahmad Zul itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Tentunya bukan hanya fokus di infrastrukturnya saja untuk di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang, tapi juga memikirkan untuk kesejahteraan guru. Karena banyak Pak guru honorer ya mungkin ya tidak ada status kejelasannya, tapi luar biasa sudah diterima 3.500 ya Pak ya, P3K yang ada di Kota Palembang. Tapi nih kalau dari perjalanan sebagai tentunya dari masa kecil kita ada cita-cita tersendiri ya Pak. Kita balik lagi nih ke masa kecilnya. Pasti sempat menjadi guru dan juga kepala dinas nih. Ini memang sesuai dengan jalannya yang dulu masih kecil bercita-cita sebagai guru atau malah agak melenceng nih Pak? Nah kalau ini sebetulnya ya kalau dibilang cita-cita khusus tidak juga. Enggak juga, baik. Tapi karena kondisi alam mungkin yang membentuk ya. Saya dilahirkan di daerah yang sangat jauh. Oku Selatan tahun 60-an itu tentunya masih sama dengan hutan belantara mungkin ya. Saya kebetulan desa saya itu di seberang sungai. Jadi nyeberang sungai baik. Lagi pakai apa dulu? Pakai yang bambu. Lanting juga kami dari dusun itu lanting ya. Kalau sini rakit lah. Nah, kita pakai rakit. Itu justru saking tradisionalnya tempat itu dan terisolirnya. Saya mulai sekolah, ini kalau cerita dari kecil ya. Tahun 70-an, 69 saya sekolah, SD. Terus sekolah saya berpindah-pindah. Nah ini mungkin kenakalan ya, mungkin. Tapi kadang-kadang anak nakal itu juga ada juga benernya, bagusnya ya. Betul. Jadi dulu saya sekolah di dusun Aku Dewe, namanya Kuripan. Kuripan? Ya, Kuripan Haji, Oku Selatan, Muara II. Saya dari kelas 1 di dusun sekolahnya. Tapi di kelas 4 saya pindah ke dusun orang lain. Nah ini ada sejarahnya ini nakalnya tadi. Panjang ya ini Pak ya. Bukan begocok baik, tapi mungkin itu salah satu ciri-ciri ya. Baik. Bahwa kita itu tidak boleh menerima apa saja. Baik, ini panjang berarti sejarahnya ya Pak. Tapi nanti kita bahas Pak, kita lanjutkan kembali tentunya. Makasih. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam Toko Sumatera Selatan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih Ya. bersama kami dalam Toko Sumatera Selatan dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Dr. Ahmad Zulinto, SPDMM. Baik nih, ini panjang nih pasti ceritanya, tapi sempat terputus tadi ya Sempat Pak ya, terputus. mengenai pengalaman yang memang dari kecil ini sejalan tidak dengan cita-citanya yang memang sekarang sempat menjadi guru sebelumnya. Betul. Silakan Pak dilanjutkan Ya. kembali. Makasih ya. Jadi gini, ini waktu SD, kenapa saya berpindah-pindah sekolah? Sebetulnya saya dihukum oleh wong tua ya. Karena orang tua saya juga seorang guru dan dia guru pesantren, lebih keras dari melaksanakan satu kebijakan pendidikan. Waktu saya kelas 4, guru kan belum ada, susah. Betul. Guru yang namanya guru PNS paling 1 orang, lainnya honor-honor orang-orang kampung. Jadi saya dulu ada guru tuh kebetulan baru tamat SD itu dewek. Jadi dia tamat SD, ibu guru saya mengajarlah di SD tempat saya sendiri. Saya waktu itu kelas 4. Yang dipelajarkan masalah meter, kilometer, hektameter, dekameter dan semua. Ini matematik. Nah, mungkin ya karena pemahaman apalagi tamat SD ya tentu lupa. Guru saya itu menurut saya waktu itu salah menyampaikan 1 kilometer berapa hektameter misalnya. Nah dia itu salah, saya protes, Bu, mohon izin, mungkin yang Ibu ajarkan ini keliru, tapi dia mengatakan benar terus. Nah, sehingga saya refleks ya, ada mistar yang panjang itu saya patahkan, saya keluar. Nah, saya keluar, saya tidak izin dan Ibu itu tersinggung dan disampaikannya sama orang tua saya. Nah, kemudian orang tuaku juga seorang kepala pesantren, dia pasti lebih keras mendidik. Akhirnya ndak babi bu bebo, besoknya saya dipindahin oleh beliau. Kau pindah ke sekolah lain. Sekolahnya nyebrang sungai, Pak. Mbak ya, jadi Mbak Kiki saya nyebrang sungai. Nyebrang sungai, sungainya besar. Sekarang aja agak kecil. Setiap hari saya itu ndak ada perahu, yang ada rakit tapi kan bayar. Maka saya tuh bakso kami itu kalau nyebrang nenteng buku, nenteng baju itu sambil berenang. Wow. Setiap hari kita lakukan itu. Terkadang kalau hari hujan deras, air itu kan besar pasang. Takut mau nyebrang. Berkali-kali buku saya basah. Dan itu dilakukan sampai 2 tahun. Dan berjalan kaki sangat jauh. Ya sampai kelas 6 baru saya ditarik lagi. Alhamdulillah. Waktu itu kan masih zamannya Pak Sirah ya, kalau ada kepala marga itu namanya Pak Sirah. Anak beliau itu namanya Risman. Untung ada teman saya, setiap hari saya nyebrang, mau ke sekolah ke dusun tuh sama-sama beliau, ke tempat lain. Ada teman-teman. Nah ini perjalanan. Lalu berikut saya masuk SMP, tamat SD, saya SMP udah di Palembang. Oh, udah di Palembang. Palembang zaman itu saya di Kertapati, masuk sekolah SMP namanya SMP IWKA. Sekolahnya luar biasa, tidak begitu bagus fisiknya ya. Dinding-dindingnya udah bocor-bocor. Zaman itu kan tahun 70-an ya, sekolah ya. susah. Betul Pak. Tapi guru-gurunya hebat-hebat. Ya, guru-gurunya hebat-hebat. Justru saya guru bahasa Jermannya yang paling berkesan saya, karena sering dipukulnya. Dia guru bahasa Jerman. Hebat sekali itu. Orang tentara, Yon Zikon. Yang ngajar Yon Zikon. Hebatnya dia ngajar bahasa Jerman. Alhamdulillah dalam singkat cerita, kalau bicara cita-cita, mungkin dari SMP sudah menjurus ya. Karena kita mau ke tingkat SMA, saya dulu ada 2 pilihan. Saya mau masuk sekolah perawat, atau saya masuk sekolah SPG, sekolah pendidikan guru. Tapi kalau saya masuk perawat, orang tua saya pasti tidak mampu. Karena orang tua saya juga di daerah, walaupun sebagai punya pesantren, tapi saya yakin keuangan kita tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saya. Akhirnya saya memilih masuk SPG. Alhamdulillah saya diterima di SPG negeri dan bersekolah di sana sambil keseharian saya jual koran. Ya, saya di pasar Gaya Baru zaman dulu. Itu ada kakak saya jual buku-buku di namanya Mitra Jaya waktu itu. Saya ikut di sana, tapi saya orangnya tidak mau diam. Sehingga saya lebih baik ngambil koran, jual koran keliling-keliling. Wow. Di Pasar 16, di Gaya Baru, di Sudirman, saya jalan setiap hari pulang sekolah. Saya juga jual es tebu.
sama kawan di Es tebu juga Cinde ada ya. di Cinde ya Pak. Itu nama teman saya itu Kemas Doriman. Jadi setiap pulang sekolah SPG, saya jualan es tebu di Cinde. Wow. Nah, setiap hari. Dan ini namanya perjalanan hidup yang tidak pernah kita pikirkan. Saya bisa sekolah, saya bisa kuliah, saya bisa jadi guru, saya bisa terakhir saya bisa jadi kepala dinas ya. Wow, Dan alhamdulillah tahun 2024 awal saya dengan merangkak, dengan mencoba terus, namanya pendidikan tidak ada pernah putusnya. Betul. Nah, saya coba masuk S3 waktu itu dan saya mendapat gelar doktor itu di tahun 2024 bulan Januari. Wow, Ya alhamdulillah ini namanya perjalanan dan saya bisa menjadi dosen. Nah inilah merupakan perjalanan singkat ya. Saya sejak kecil yang saya bilang gini, bahwa apapun perilaku kita yang penting kerja, dan saya selalu berpikir kalau bisa saya ini berguna bagi orang lain. Itu yang terpenting. Jadi apa yang saya kiprahkan dalam perbuatan saya, perilaku saya terhadap pekerjaan dan organisasi ini, yang terpenting bagi saya orang itu puas dan orang itu merasa terbantu dan saya bisa membantu. Ya walaupun mungkin penentunya bukan saya, tapi bagaimana saya terus memperjuangkan nasib para teman-teman guru kami, sama-sama koleha, bagaimana pendidikan supaya lebih maju. Dan inilah yang kita coba teruskan, walaupun saya sudah pensiun ini, sudah purna cita-cita saya, luhur saya, kalau masih diberikan kepercayaan dan umur, bagaimana terus kita membangun dunia pendidikan secara baik, dalam menjadikan kualitas pendidikan ini supaya baik, apalagi di masa sekarang, bahwa perkembangan anak didik jauh sudah berubah. Betul sekali. Ya, metodologi pembelajaran kita berubah, juga. kurikulum terus berubah, kondisi masyarakat jangan luar biasa perubahannya, dan ini harus ada satu keseriusan yang lebih fokus para pendidik kita untuk mengurus utamanya anak-anak didik kita, bagaimana karakternya, membangun kehidupan sosialnya, etikanya, ini yang harus kita kedepankan. Baik, tentunya panjang ya Pak perjalanannya, bahwa ternyata Pak Zul itu dulu pernah juga berjualan koran, ya perjuangannya luar biasa, karena berarti bisa dibilang karena kan ada beberapa orang yang memang hidup dari fasilitas yang sudah memadai. Betul, ya Pak ya, berarti memang jadi kuncinya kalau memang kita fasilitasnya kurang, apalagi dari sisi ekonomi itu tidak menjadi halangan ya Pak ya, tidak menjadi halangan untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan tentunya. Nah tapi sebelumnya memang pernah menjadi guru ya Pak ya? Boleh diceritain ya Pak, dulu gurunya sebagai guru apa dan mungkin ada pengalaman yang menarik juga nih Pak. Oke, makasih Mbak Kiki ya. Saya menjadi guru itu tahun 86. 1986 saya keluar dari SPG, saya ikut tes masuk guru SD, dan saya tahun 86 diterima di SD Negeri 18 Perangai, Kabupaten Lahat. Itu jauh di belakang Bukit Serelo. Nah, kondisi kan berbeda, bahwa untuk ke sekolah itu sampai kota Lahat, kita harus berjalan kaki 24 kilo, mendaki di Bukit Serelo, sampailah desa yang paling ujung. Wow, nah, di pedalaman berarti ini ya Pak? Ya, gurunya, pegawai negerinya hanya ada kami orang 3 kalau tidak salah, selainnya honorer, dan sekolahnya cukup banyak siswanya, di hujung, sangat hujung daripada perkampungan desa itu. Saya hanya bisa bertahan 2 tahun di sana. Jadi tahun 88 saya berhenti dari pegawai negeri sipil, dari guru. Alasan saya gini, ini mungkin perjalanan hidup ya. Waktu itu saya mau mengajukan pindah ke kota Palembang karena alasan saya untuk melanjutkan kuliah kembali. Tapi Pak Bupati itu tidak boleh, tidak menyetujui, yang akhirnya saya harus mengorbankan pegawai negeri saya. Saya buat surat permohonan untuk berhenti. Dan tahun 87 akhir saya diberhentikan dari pegawai negeri sipil. Lalu saya kembali ke Palembang, singkat ceritanya masuk sekolah 1 tahun, namanya PG SMTP. Waktu itu saya guru, ya guru kelas ya,
Kalau pergi SNTP saya mengambil jurusan matematika. Selesai saya di 1 tahun di PG SNTP, saya ikut tes pegawai negeri lagi. Dan ini untuk SMP, tidak lagi saya menggunakan untuk SD. Dan saya diterima di jauh juga, di Pulau Rimau. Mungkin Di mana itu, Pak? Mbak Kiki dah bingung di mana Pulau Rimau Di itu. mana itu, Pak? Nah, Pulau Rimau itu dulu masih masuk Kabupaten Musi Banyuasin, Oh, Muba. baik. Itu kalau perjalanan dari BKB, itu pukul 2 siang berangkat naik motor Jukung Besak Ketek itu, sampai di Pulau Rimau besok pagi jam 5. Wow, panjang Itu perjalanannya. melalui sungai, laut, terus masuk lagi di kanal-kanal kecil Baik. untuk menuju sekolah itu. Baik, tapi nanti kita lanjutkan kembali tentunya Bapak perbincangan kita, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Toko Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Toko Sumatera Selatan. Dan sebelumnya ini sempat terpotong Bapak mengenai perjalanan juga sebagai guru ya Pak ya, Ya. di Pulau Rimau ya Pak ya. Pulau Rimau. Pulau Rimau, baru dengar juga nih Pak, boleh Pak dilanjutkan juga nih perjalanannya, memang Ya. jauh ya Pak ya. Ya jauh. Jadi Pulau Rimau itu adalah wilayah transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin dan sekarang masuk di wilayah Banyuasin. Kalau perjalanan darat memang agak dekat, tapi susah juga Aksesnya. karena speed untuk ke daerah itu jarang ada. Itu bisa lewat Pangkalan Balai, lalu masuk lagi, lalu nanti kita sambung dengan naik speedboat. Tapi speednya jarang ada. Kalau sekarang sudah lumayan dan jalannya sudah masuklah ke situ. Saya sampai tahun 1997 di Pulau Rimau. Setelah itu baru saya pindah ke Palembang. Nah, maaf ya, tahun 92 saya pindah ke Palembang. Setelah saya pindah ke Palembang, saya mulai lagi kuliah. Masuk di program S1 PGRI, waktu itu STKIP. Tahun 97 saya selesai dan saya mulai penyesuaian dari guru SMP, saya misbar ke guru SMA. Saya pernah 1 tahun di SMA Negeri 11, sudah itu kembali lagi sebagai DPK di SMA Pembina. Nah, DPK itu diperbantukan, jadi saya juga masih sebagai pegawai negeri, tapi diperbantukan. Lalu ya teruslah perjalanan di sana. Tahun 2009 saya diajak oleh Pak Edi Santana sebagai Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Waktu itu Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga. Nah, dari situlah saya baru masuk ke struktural, yang akhirnya tahun 2013 saya diangkat sebagai Kepala Dinas. Ya, nah, semasa itu juga saya juga menjadi dosen di Universitas PGRI setelah saya menyelesaikan S1, dan setelah S2 ini juga saya tetap mengabdikan diri di Universitas PGRI Palembang. Baik. Berarti sekarang walaupun di masa pensiun tetap menjadi tenaga pendidik juga ya Pak ya, di dosen. Tapi panjang sekali memang menjadi perjuangan seorang guru ya. Di tempat-tempat yang memang pelosok, dari Kabupaten Lahat, dari Kabupaten Banyuasin juga ya Pak, luar biasa, sampai akhirnya memang bisa menjadi di struktural di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Nah, tapi kalau misalnya kita berjalan ke masa kecil ini, pasti kita ada hobi tersendiri nih Pak ya. Hobi masa kecil mungkin kalau di Oku Selatan ya Pak ya, di Oku Selatan mungkin di daerah tuh beda sama zaman sekarang yang apa-apa serba gadget nih Pak. Betul. Mungkin kalau zaman dulu seperti apa nih Pak? Ya, kalau masa kecil saya ya, ini kan namanya kondisi daerah. Tentunya jauh berbeda dengan perkotaan. Betul. Pada umumnya permainan tradisional yang terkadang ya tidak begitu digeluti dengan serius, karena perubahan musim biasanya perubahan juga permainan. Itu kan pada masa kecil. Yang paling fokus ya namanya anak-anak, kami bisa main kasti zaman itu ya. Kasti itu yang main ada bola di tangan dilempar ke tubuh kita. Ya kadang dibungkus-bungkus dengan plastik ya atau kertas.
diisi batu dalamnya. Nah itulah permainan anak-anak, juga main kelereng itu sering, dan bukan sering lagi, sangat sering. Kemudian main sepak bola juga, sepak bolanya bukan sepak bola kayak sekarang. Kalau sekarang beli di pasar, kita dulu balon dibalut dengan karet, kan kalau di dusun itu banyak yang karet itu. Jadi karet dibalut, sehingga itulah untuk main. Kemudian kalau main hujan itu ya biasa, kapan hujan turun ya hujan. Nah, ini karena kondisi ya, hampir semua permainan kita geluti. Karena musimnya musim main karet, musimnya main kelereng ya main kelereng, main ekar. Nah, ya itulah yang kita lakukan masa kecil. Dan saya lebih berkesan masa kecil itu ya, bahwa kita itu tidak pernah ada rasa takut. Saya sering sekali sama kawan-kawan kelompok sekolah, di sini masih ada teman saya itu namanya Jauhari itu. Jauhari itu nakal itu, aku sering dimarahinnya masih kecil. Ya, tapi kebetulan nasib berbeda. Ngangkatnya kepala sekolah di sini saya, karena saya kepala dinas dia kuangkat. Nah itu. Jadi saya ingat masa kecil itu ya. Yang paling ekstrim itu kita terjun dari pucuk pohon. Karena kami itu sungainya besar. Wow. Sungai itu kan dalam. Sungai itu biasanya ada pohon beringin yang tinggi ke arah sungai. Nah inilah yang sering dilombakan kami, naik ke atas setinggi-setingginya, terjun, jatuhkan diri ke sungai. Kalau Mak ini tidak berani lagi pasti. Ya, masih kecil, tidak pernah berpikir apa ini celaka, apa tidak. Pokoknya nyampak baik. Masalah nyawa ya Pak. Tidak lagi dipikir. Kalau sekarang ini susah juga gitu. Tidak berani lagi. Nah pastinya juga dalam perjalanan Bapak ini peran orang tua pasti nomor satu ya Pak. Amin. Ya. Dan juga ini ada kita kadang punya satu tokoh yang menjadi inspirasi kita, role model kita. Ini kalau Pak Zulin itu ada role model tersendiri nggak sih? Ya, jadi alhamdulillah ya. Juga. Karena ayah saya itu kepala pesantren Nurul Islam namanya di desa saya, milik sendiri zaman itu. Bagi saya role modelnya adalah ketegasan ya. Bahwa bapak saya itu tidak pernah memberikan ruang saya untuk macam-macam. Ya, karena ketegasan, pesantren biasanya lebih tegas ya. Betul. Jadi dalam menggapai cita-cita ini beliau mengalir saja sebetulnya. Tidak pernah memaksakan, kau sekolah ke Palembang, tidak. Memang sedikit dia dulu pernah kepengennya saya ke pesantren. Ya. Jadi saya tahun 74 itu pernah ke pesantren Sri Bandung. Karena biasanya wong tua ini kapan dia pesantren, anaknya pesantren. Pesantren juga. Itu kan. Sampai saya di Sri Bandung tidak bisa bertahan lama, hanya 2 tahun. Waktu itu sebetulnya saya rugi. Dari SD, tamat SD, saya harus kembali lagi ke sana mengulang ibtidaiyah itu, balik ke kelas 1, ke kelas berkurang lah ya. Jadi seharusnya aku itu harus ke SMP, karena putus saya balik lagi waktu SMP-nya. Jadi saya kerugian 2 tahun waktu itu. Apalagi nunggu bulan puasa lagi. Karena bulan puasa tahun ajarannya masa itu. Saya hanya bertahan 2 tahun di Sri Bandung karena ya mungkin pikiran saya kompetensi saya bukan untuk ke pesantren. Saya hampir tiap hari dimarah. Jadi setiap hari setiap hafalan pasti tangan ini kiri kanan merah. Karena sifat daripada ustadz pesantren itu dia lebih keras di hukuman. Jadi setiap hari saya dipukul karena tidak bisa ngapal. Dan terkadang saya dikurung di WC, dipukul di kamar mandi. Dan ini satu pengalaman. Apalagi orang tua saya memang dari sana, kadang-kadang ustadznya juga bilang, kamu jauh beda dengan bapakmu dulu. Nah iya, memang bapak aku mungkin hobinya ke sana, tapi tidak hobi yang lain. Nah, tetapi orang tua saya selalu memberikan kebebasan. Kalau kau memang tidak bisa sini silakan. Jadi tahun 19 saya lupa itu ya. Saya pindah ke Palembang, saya ngulang lagi ke SMP WKA itu. Jadi saya masuk SMP, ngulang 2 tahun, rugi saya 2 tahun. Jadi terus tamat SMP saya ikut uak saya di sana sampai SPG ya di Palembang. Nah, inilah kondisi masa kecil. Saya tidak terlalu banyak bergaul. Karena kenapa? Kebiasaan ya.
bahwa kita ini hidupnya ikut orang. Betul. Kalau hidup ikut orang itu kita tidak bisa bebas kemana-mana, hanya menyesuaikan diri dan kebebasan kita pada saat kita sekolah. Itu sudah, dan mungkin ini sudah siapapun ya seperti itu. Karena kita banyak tanggung jawab karena ikut orang. Baik, peran orang tua memang pastinya sangat mendukung ya Pak ya. Jadi tidak dipaksakan sebagai orang tua yang memang jalannya di pesantren, anaknya juga tidak harus diikutkan ya. Nah tapi memang sekarang ini perubahan zaman, anak-anak juga mengikuti perubahan mungkin yang sudah sempat disinggung sama Pak Zul itu juga, kurikulum juga berbeda-beda, berubah-ubah dan juga anak-anak berubah-ubah. Ini kalau sebagai Ketua PGRI pasti banyak juga nih keluhan-keluhan dari para guru nih melihat berbedanya dengan generasi saat ini, berbeda dari cara didiknya juga, berbeda dari anak-anak yang menerimanya. Ini gimana nih Pak? Ada cerita-cerita tersendiri nggak Pak? Memang begitu ya. Ini pengalaman saya jadi guru. Tahun sebelum saya pindah sebagai struktural tahun 2009 ya, saya belum pindah. Saya menjadi kepala sekolah. Pada saat itu pendidik, para guru masih suka menggunakan satu kekerasan lah. Betul. Dengan pemukulan dan sebagainya. Tapi ini hanya perbandingan ya, bukan melegalkan. Terkadang orang tua juga saat masa itu sangat senang kalau anaknya kita berikan satu gemblengan. Ya suka. Dan malah sekolah zaman itu sekolah yang tingkat ketegasannya, tingkat disiplinnya tinggi, orang berbondong-bondong masuk di sana. Tetapi dalam perjalanan ini sudah tidak bisa kita lakukan karena pendidikan yang keras itu tentunya akan membuat satu shock bagi anak-anak dan sebagainya ya dalam penilaian demi penilaian. Maka pendidikan baik dari segi metodologinya, bagaimana penyampaiannya, bagaimana sikap pedagogis seorang guru terhadap ini sudah berubah ya, tidak lagi seperti dulu. Apalagi adanya keluar peraturan undang-undang perlindungan anak, ini sebetulnya ini akan menjadi dua sisi yang sama beratnya ya. Betul. Guru sudah tidak banyak lagi memberikan satu pembinaan yang serius kepada anak-anak. Karena khawatir kalau kita lakukan ini adalah satu penyimpangan atau tidak diperbolehkan sehingga guru takut berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Apalagi orang tua terkadang ya mungkin saking sayangnya dengan anak-anaknya, kapan dimarah oleh guru dikit datang sekolah, melapor kepada polisi, melapor kepada perlindungan anak, sehingga guru juga sudah tidak nyaman dalam melaksanakan tugas. Tetapi PGRI selalu memberikan motivasi kepada guru. Tetap kita lakukan dengan segala aturan yang ada ini, memang inilah satu ketentuan, tapi kita tidak boleh surut di dalam melaksanakan proses pembelajaran ya, bahwa niat guru, nawaitu guru itu bagaimana menjadikan pendidikan ini yang berkualitas, anak-anak kita tetap bermoral ya, dan juga tetap kita jaga kesantunan di dalam melaksanakan pembelajaran. Tapi apapun namanya ini ya satu proses ya, ini salah satu bentuk perubahan daripada pembelajaran. Namun demikian ini tidak mustahil kita harus ikuti karena pendidikan ini senantiasa dinamis. Betul. Tidak statis. Bagaimana dia harus menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tingkat globalnya pendidikan secara umum. Apalagi sekarang kata Mbak Kiki, bagaimana setelah zamannya gadget seperti ini. Betul. Ya tentunya teknologi ini berubah. Maka terkadang guru juga harus menyesuaikan dengan teknologi. Kita tidak bisa, apalagi pembelajaran sekarang ada daring, sudah menggunakan IT, sumber belajar menggunakan IT dan semua. Dan memang guru harus dituntut juga seperti itu. Betul. Bisa beradaptasi terhadap kondisi pendidikan pada saat sekarang. Tapi kita selalu berpesan ya, dengan perubahan sistem global ini, bahwa terkadang anak didik tidak menerima apa tindakan para guru dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh surut bahwa tugas seorang guru itu bagaimana mendidik, bagaimana memberikan pengajaran, bagaimana mengedukasi anak, memotivasi anak, dan terus kita harus memberikan kompetensi kepada anak didik sehingga mereka memang menjadi anak-anak yang berkualitas. Ya, tapi mudah-mudahan niat baik guru apabila dinawaitukan yang baik, seolah hal-hal yang memang tadi akan menjadi penghalang ini juga tidak
tidak sebegitu dominan di dalam memberikan satu keputusan di dalam melaksanakan satu pendidikan ini. Betul sekali. Ya. Karena perubahan zaman ini lumayan ya Pak ya, Ya, perbedaannya. Jadi pergeserannya luar biasa. cara didiknya mungkin kalau dulu kita lebih banyak menggunakan buku yang Ya. full ya, sekarang sudah dengan gadget pun sudah bisa. gadget. Mencari informasi pun sekarang mungkin kita harus baca Buka. buku dulu, Ya. sekarang sudah bisa lewat internet ya Pak Ya. ya. Ini perubahan zaman ini juga harus diikuti dari tenaga Betul. pendidiknya juga. Jadi nggak kalah update ya, nggak kudet Ya. dari peserta didiknya juga. Tapi nih Pak, kalau misalnya apa ya, kita pasti ada motivasi tersendiri nih sebagai untuk memajukan pendidikan khususnya apalagi pendidikan di Kota Palembang. Ini kalau untuk memotivasi nih guru-guru agar tetap semangat nih, pastinya dari Ketua PGRI selalu Ya, memberikan motivasi. Ini gimana nih Pak motivasinya tersendiri Pak? Salah satu ya, ini pernah saya lakukan. Guru ini harus beradaptasi dengan kondisi pendidikan saat sekarang, apalagi dihadapkan dengan teknologi. Betul. Maka waktu saya menjadi kepala dinas dan saya masih sebagai ketua PGRI sampai sekarang ya, dulu saya punya program. Hal ini tidak bisa tidak diimbangi oleh SDM-nya guru. Betul. Maka waktu saya menjadi kepala dinas, saya sudah memetakan melihat berapa banyak tingkat daripada pendidikan guru itu sendiri. Saya programkan itu supaya guru kita yang tadinya belum S1, kita harus wajibkan S1 dengan ikut dibiayai oleh pemerintah, tentunya ada subsidi. Nah ini kita lakukan, yang belum S1 harus ke S2 demi penyesuaian terhadap kondisi anak-anak kita, apalagi dihadapkan oleh teknologi. Dan ini kita lakukan kenapa? Supaya guru-guru kita ini tetap meningkatkan, kita motivasi agar meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Jadi tidak hanya cukup dengan ilmunya tamat SPG, tapi dia harus melaksanakan pendidikan S1, kemudian juga harus ditingkatkan lagi S2. Tapi waktu saat sekarang mungkin sudah terputus ya, tapi ini himbauan dari Ketua PGRI, guru itu tetap harus jadi perhatian tingkat SDM-nya. Betul. Supaya dia bisa menyesuaikan. Jangan sampai anak sudah tahu apa yang harus dia jawab, guru tidak mampu untuk itu. Berkaitan tadi, semua ada plus minusnya. Ada faktor positif, ada faktor negatif. Dengan teknologi anak mudah mengakses. Betul. Yang namanya buka saja di Google pembelajaran ini. Tapi tingkat ingatannya di sini terkadang tidak begitu lama. Betul. Ya, dibandingkan kita dulu. Kita dulu kan sekolah baca buku, hafal buku, harus dipahami betul, dan mungkin halamannya bisa hafal. Dan ini tingkat kelamaan di dalam cerna daya ingat kita, ini biasanya lama. Betul. Walaupun dalam perjalanan daripada teknologi ini mulai hilang. Tapi artinya kalau kita bandingkan, semua ada plus minusnya ya. Kalau sekarang mudah mengakses, tidak perlu buku dan sebagainya mudah. Tapi tingkat ingatannya terkadang mudah lupa. Baik, dari SDM-nya pastinya ya Pak ya. SDM-nya harus Jadi kita tingkatkan. SDM yang baik, tenaga pendidik yang baik, tentunya juga bisa mencetak anak karakter bangsa yang baik juga. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Toko Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Toko Sumatera Selatan dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Dr. Ahmad Zulinto, SPDMM, yang sekarang juga sebagai Ketua PGRI Sumsel ya Pak ya. Nah, sebagai Ketua PGRI Sumsel ini pastinya banyak kegiatan yang memang masih dilakukan untuk kiprahnya sendiri yang memang sebelumnya sudah dilakukan, dan kira-kira ke depannya ada kiprah apa lagi nih Pak yang akan dijalankan? Ya, makasih. Memang betul ya, sebagai Ketua PGRI itu tentunya PR-nya banyak. Betul. Utamanya bagaimana peningkatan kualitas pendidik, hak-hak para guru, kewajiban para guru. Ini menjadi satu momentum tersendiri bagi Ketua PGRI. Namun saat sekarang tidak hanya itu saja, ini udah berjalan. Tapi alhamdulillah, karena saya memang background-nya adalah seorang pendidik, dalam 1 bulan yang lalu kita tetap dipercaya oleh Pak PJ Wali Kota saat itu, Pak Ratu Dewa, saya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Palembang, dan kemarin juga beliau
sudah menyampaikan pada saatnya nanti dia minta supaya saya menjadi staf khusus bidang pendidikan. Nah, artinya bahwa perjalanan saya sebagai pendidik, karir saya di pendidikan, ini masih bisa bersharing lah, sehingga pemerintah kota juga masih meminta kepada saya supaya masih bisa membantu ini. Persoalan saya sebagai tenaga pendidik tadi mungkin bagaimana tentang kiprah ke depan, bagaimana saya harus ikut menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pendidik, dan bagaimana para masyarakat itu juga ikut merasakan bahwa saya ini di bidang pendidik betul-betul memperhatikan. Alhamdulillah, saya juga sudah punya sekolah ya, bukan sekolah nih, PKBM ya, jadi pendidikan masyarakat yang tidak mampu. Itu sudah masuk tahun ke-4, itu namanya PKBM Al-Fatan Atarazka. Ini letaknya di Bina Warga, dan sudah 4 tahun ini tidak bayar, betul-betul kita gratiskan, gurunya kita yang bayar. Jadi memang gratis bagi anak-anak yang putus sekolah, anak jalanan, ataupun juga anak yang tidak mampu mau meneruskan di paket-paket di sana, ada paket A, paket B, paket C. Nah, ini kita terima tanpa bayar. Alhamdulillah ini sudah 4 tahun dan cukup banyak anak-anak yang sekolah ya. Dan bukan hanya dari dalam kota, ada dari Banyuasin, ada dari Prabu Mulih, dan pagi tadi juga ada yang dari Prabu Mulih daftar lagi ke sini mengantarkan berkas untuk mereka sekolah. Dan itu kita memang tidak bayar sama sekali. Apapun tidak ada yang dibayar, buku pun kita tanggung, dan gurunya kita bayar. Nah, mungkin inilah keterpanggilan seorang pendidik ya. Jadi bukan hanya sekedar mengurus yang lain, tapi juga memberikan kesempatan kepada anak didik yang memang membutuhkan. Gitu. Wow, baik. Ada pastinya tentunya harus dipikirkan juga ya Pak ya untuk anak-anak didik yang memang ingin mendapatkan pendidikan. Ya, kesetaraan. Tapi terhambat oleh ekonominya sendiri ya. Baik, nah kalau untuk sedikit mendengar cerita juga nih Pak, tentunya Pak Ahmad Zulinto ini di masa baru memasuki masa purnanya ini menjadi panglima perang nih Pak dari salah satu bakal calon nih Pak. Siap. Boleh nih, siapa nih Pak kira-kira diceritakan juga nih Pak? Alhamdulillah ya, Pak PJ Wali Kota saat itu Pak Ratu Dewa, saya memasuki masa purna karena beliau punya hasrat, punya keinginan, punya satu kemauan bahwa ingin memasuki kontestasi pemilihan wali kota. Dalam pertimbangan saya ya, orang yang banyak bergaul dengan Ratu Dewa itu sudah semenjak beliau sebelum sekretaris daerah, saya sudah kenal banyak. Bagaimana track record, bagaimana kepedulian beliau, keseriusan beliau sebagai ASN, dan sampai beliau menjabat sebagai PJ Wali Kota, orangnya saya nyatakan penuh dengan tanggung jawab. Ya, penuh tanggung jawab, tidak pilih kasih, mudah komunikasi. Kita sangat humble lah dengan beliau. Jadi artinya kalau saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan beliau, Kak, dia panggil saya kakak, tidak pernah panggil saya Pak. Saya juga panggil adik baik. Kak, aku mau kepengen kita maju. Saya bilang, adik harus maju. Dan Palembang ini butuh orang-orang sepertimu, yang perhatian, yang responsif, yang semua itu di masyarakat sangat butuh. Kayak mana kalau kakak sebagai tim saya? Siap. Jadi artinya menjadi tim pemenangan ini banyak pertimbangan. Bukan hanya pertimbangan dalam segi ujuk-ujuk kita maunya, bukan, tapi bagaimana pertimbangan saya terhadap sosok ini. Nah, sosok Ratu Dewa saya rasa tidak kita ragukan ya. Bagaimana kesehariannya, bagaimana kesederhanaannya, bagaimana dia menata keluarganya, semualah. Nah, ini masuk dalam kriteria. Maka saya dengan ikhlas mendukung beliau dan mengajak teman-teman saya. Kalau bicara anggota PGRI ini 122.000 kalau Sumatera Selatan, Palembang ini 20.000 lebih. Insya Allah pandangan mereka akan sama dengan saya. Ya, walaupun saya tidak mengatakan, hei, kamu pilih Ratu Dewa, tapi mereka pasti tahu apa yang menjadi pemikiran saya ke depan. Tentunya juga mereka akan mengikuti
karena pasti pilihan kita ini tidak salah pilih. Ya, saya berharap Pak Ratu Dewa juga kalau sudah dipercaya masyarakat, jangan berubah. Ya, jangan berubah dimanapun. Dan saya yakin dia tidak akan berubah. Ya, karena dalam perjalanan ini saya melihat dalam keseharian pergaulan kami, ya, protokolernya tidak begitu mau, beliau tidak mau. Yang protokolernya terlalu heboh, Pak, ya? heboh, harus gini, tidak mau. Baik. Pokoknya Kak, jalan-jalan aja Kak, gitu ini jadi pejabat tidak akan lama. Baik. Bahwa jadi pejabat itu ada waktu, kenapa kita tidak harus berbuat untuk masyarakat. Nah inilah sosok Ratu Dewa yang saya dambakan sebagai pemimpin Kota Palembang ke depan. Baik, tapi nih ke depannya untuk Pak Zulinto sendiri bagaimana nih? Ini kan baru memasuki masa purna nih, Ya. kesibukannya juga sudah sedikit berkurang ya. Ya. Apakah nanti memang hanya fokus ke dosen atau mungkin tidak menutup kemungkinan akan masuk juga nih di kaprah di dunia politik nih ke depannya kira-kira Iya, Pak? itu Fokusnya belum saat terpikirkan ini. banyak ya. Baik, Tapi yang jelas saya sudah sekarang sebagai dosen, saya kerja dulu di Kiprah PGRI. Ke depan mungkin ada kesempatan, siapa tahu berpikir saya, tapi saya pernah bercita-cita keinginan, karena pensiun saya sudah melalui daripada proses legislatif, mungkin saya hanya kepengennya masuk anggota DPD RI, baik. karena anggota DPD itu banyak juga kegunaannya. Saya terkenang kepada masanya Pak Aidil Fitrisa, kita bisa membantu juga teman-teman. Waktu itu Pak Aidil Fitri sebagai Ketua PGRI, sebagai anggota DPD RI, banyak sekali perbuatan, perilaku ataupun apa yang beliau kiprahkan untuk pendidikan, mengangkat teman-teman guru bantu pada saat itu saya berkali-kali menemani beliau. Nah, saya ingin kalau itu saya mau ya, karena sifatnya sosialnya sangat banyak. Betul. Tapi kalau saya masuk ke partai politik, mungkin itu masih jadi pertimbangan ya. Karena usia, kemudian juga kita memang belum pernah masuk ke situ. Selama ini hanya di bidang pendidikan, Baik. itu jadi pertimbangan. Jadi ke depan. pertimbangan juga ya. Yang penting sekarang ini fokusnya di PGRI ya Iya, Pak di ya, PGRI dulu. di PGRI dan juga menjadi dosen juga di Dosen. Universitas PGRI. Iya. Berarti mungkin ada nih Pak pesan-pesan terakhir dan juga kata-kata terakhir nih untuk teman-teman, untuk para guru nih tetap semangat juga dan lebih menginspirasi pemirsa juga, boleh Iya. silakan. Jadi kita tentunya himbau pada guru ya, bahwa seorang guru itu tentunya harus selalu bermakna bagi pendidikan. Jadi janganlah guru itu dengan banyak keluh kesah ya, tapi kita harus bertanggung jawab bagaimana menjadikan anak didik kita ini menjadi anak didik yang pada saatnya berguna dan punya kualitas, punya ilmu pengetahuan, punya keterampilan dan sikap yang bagus. Maka para guru juga saya harapkan, karena kondisi pendidikan itu berubah-ubah, bahwa sumber daya kita harus terus kita tingkatkan, apakah melalui peningkatan pendidikan atau banyak mengikuti pelatihan-pelatihan, utamanya bidang teknologi ya. Jadi kalau ada kegiatan sekarang guru penggerak, maka ikutilah guru penggerak itu, karena guru penggerak akan memberikan motivasi tersendiri kepada kita sebagai pendidik untuk bagaimana mengikuti kondisi pendidikan yang selalu dinamis ini. Dengan kurikulum merdeka ini kita harus banyak memahami itu. Betul. Janganlah guru itu selalu statis bahwa apa yang sudah didapat selama ini inilah punya kita. Tapi tidak seperti itu, bahwa perkembangan pendidikan ini akan secara global, ini akan berkembang dengan sendirinya. Maka masuklah kita di dalam pusaran itu, sehingga pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, ini tidak akan tertinggal dari pendidikan dimanapun di Indonesia ini, dan mungkin terhadap internasional. Ini harapan kita, guru semangat ya, guru semangat, dan jadilah seorang pendidik yang betul-betul menjadi panutan bagi masyarakat, bagi anak didik kita khususnya, dan bagi negeri ini pada umumnya.
Baik, luar biasa. Terima kasih tentunya Pak Ahmad Zulinto, kita sudah boleh bersinggah ya tentunya ya. Bertamu di rumah Pak Zulinto juga sudah berbincang yang luar biasa ini mengenai perjalanan dari seorang Bapak Ahmad Zulinto yang dulunya memang dari daerah Huku Selatan Dari ya daerah Huku Pak ya, Selatan, ya. sampai akhirnya memang bisa menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga saat ini masih menjadi Ketua PGRI Sumsel. Dan ini juga pastinya di masa-masa yang sebentar lagi ini di masa pilkada ya Pak ya, juga disibukkan sebagai panglimanya juga ya. Jadi tetap semangat juga Bapak, sukses selalu. Baik, walaupun di masa Purna Bakti ini tidak ada masa peralihan yang agak shock ya Pak ya, karena masih sibuk sekali ya sampai saat ini ya. Terima kasih Bapak tentunya untuk waktunya. Dan saudara, demikian Toko Sumatera Selatan kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.